sesi sore hari ini ke saya. Halo semuanya. Sepi banget. Sekali lagi. Halo semuanya. Kayak banyak 1.001 orang di sini. Oke, baik teman-teman, aku perkenalkan diri, nama aku Bunga. Aku mahasiswa teater ISI Surakarta angkatan 2022. Saat ini aku dimintain tolong oleh Mas Koteng untuk menjadi moderator talk show pada sore hari ini. Teman-teman, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu, sebenarnya tuh talk show kita ini nih mau ngomongin apa sih? Nah, karena di sini itu tema Bring atau ini kan beringin dan berarti ya. Jadi tupoksi tujuan dari Bringat ini adalah untuk menjadi wadah tempat teman-teman itu bebas berekspresi. Nah, teman-teman kan pasti anak-anak seni nih demen banget tuh yang bebas-bebas gitu, yang rasa diatur, sasain, yang terserah gitu. Kadang emang lebih suka-suka berkarya nih kayak di belakang saya ini ya. Nah, jadi biar lebih paham lagi nih, sebenarnya tuh bebas kayak gimana sih yang dihalalkan dalam dunia seni. Sebenarnya emang seni itu harus bebas. Terus pakem itu maksudnya apa? Nah, kali ini talk show itu berbicara tentang penciptaan karya dalam kebebasan bersama Mas Ahmad Dipoyono, SSN MSN. Tanpa berlama-lama kita langsung undang Mas Dipo. Silakan Mas. Masya Allah, Mas Dipo ini kece banget nih outfit hari ini Mas. Boleh dijelasin dulu nggak Mas, outfit sore hari ini apa nih Mas nih? Outfit hari ini, misalkan outfit check gitu ya. Hari ini temanya apa nih Mas? Tema apa ini? Tema baju. Kostum toh? Temanya kebebasan ini. Bagi tepuk tangan teman-teman. Mas sini aja Mas. Ya, apunten. Oke, Mas Dipo. Jadi teman-teman, sebelumnya aku izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu ya Mas ya, profil narasumber kita sore hari ini. Yang pertama, beliau adalah Mas Ahmad Dipoyono, SSN MSN. Beliau berlatar studi tari, dosen teater ISI Surakarta, juga seniman tradisi Jawa Tengah. Betul nggak Mas Dipo? Iya. Oke, baik. Ngapunten Mas, ini sebelum kita mulai diskusinya segala macam, aku izin mau beri pengantar dulu ya Mas ya. Oke. Teman-teman, keraguan dan ketakutan berkarya seringkali menjadi dilematik tiap insan yang ingin berkarya. Kritikan-kritikan yang muncul dapat menghasilkan dua hal, membangun atau menjebak seniman dalam dilema. Seniman akademisi seringkali menjadi momok yang menakutkan bagi para mahasiswa ISI Surakarta dalam berkarya. Takut dikritik, takut ditanya risetnya gimana, takut ditanya pakai teori apa, takut ditanya kok nggak sesuai pakemnya, serta pertanyaan-pertanyaan lainnya membuat para mahasiswa seni jadi malu untuk bahkan memendam untuk berkarya. Padahal hakikat dalam berkarya adalah mengekspresikan diri. Jika setiap orang bebas untuk berekspresi, bukankah berarti setiap orang bebas untuk berkarya? Tapi di sisi lain, sebuah pertanyaan muncul, ngakunya akademisi, masa bikin karya cuma buat ekspresi diri? Lantas apa yang membedakan seniman akademisi dengan seniman jalanan? Setelah ini kita akan buka diskusi kita dengan Mas Dipo. Sebelumnya panitia boleh dimatikan aja kali ya musiknya, karena akan memecah fokus banget nih. Oke, terima kasih. Silakan Mas. Aku biar kita ini ya Mas, biar kita satu pemikiran dari Mas Dipo, juga saya sebagai moderator dan teman-teman di sini. Aku mau memberi satu pertanyaan pemantik biar kita semua satu pikiran, satu visi misi gitu. Mas Dipo sebagai seniman, dosen dan akademisi seni, bagaimana Mas dengan penciptaan karya dalam kebebasan, penciptaan karya yang bebas, semenjangkau dan sejauh apa cipta karya tersebut? Oke, terima kasih Mbak Bunga. Selamat sore kawan-kawan. Oke. Ketika tadi ada sedikit pemantik
sebuah pertanyaan sejauh mana tentang persoalan kebebasan berkarya. Itu saya kepingin cerita sedikit aja. Saya tidak akan menceritakan siapapun, tapi mungkin aku akan lebih menceritakan kepada pengalaman sekitar 24 tahun aku berada di Institut Seni Indonesia Surakarta. Artinya mulai dari angkatan tahun 2000, angkatan 2000 jurusan tari, sampai sekarang alhamdulillah juga masih di ISI Surakarta. Rezekinya untuk kan. Nah, ketika itu memang saya mendeklarasikan diri menjadi seorang seniman tari tradisi gitu ya. Seniman tari tradisi yang betul-betul mempelajari konvensi-konvensi tradisi, pakem-pakem tradisional gitu. Sebagai tari alus, putra gagah, tapi dalam frame tradisi. Tapi ternyata gitu, ini sebuah misteri ya, artinya kita nanti akan berjalan terus. Jadi inilah yang akan aku share sama teman-teman, bahwa perjalanan teman-teman itu sebenarnya termasuk perjalanan kita, aku sendiri itu juga tidak hanya mandek sampai detik ini gitu. Bahwa disadari atau tidak disadari, kita akan berjalan terus gitu nanti. Sampai lulus kalian akan berjalan terus dan akan bertemu dengan banyak orang. Itu yang paling penting untuk saya informasikan sama teman-teman. Jadi agar teman-teman mulai dini harus siap dulu. Jadi dulu itu saya juga tidak berpikir bahwa ke depan itu aku akan bertemu dengan seniman-seniman kontemporer, seniman-seniman yang dalam tanda kutip dia membebaskan ekspresi-ekspresi karya seninya. Ya, pada waktu itu memang aku itu orangnya sangat banget, framer banget itu. Jadi sampai aku melihat sebuah karya-karya yang terlalu kebebasan dan sebagainya itu, aku nggak pernah bisa mencerna apapun itu. Tetapi semesta mengarahkan aku pada satu titik. Artinya semesta menjawab kegelisahanku ketika aku mengapresiasi sebuah seni kontemporer, seni yang mempunyai kebebasan berekspresi, bahwa iki lho po, wis aku tak patok karo proses iki gitu. Pada waktu itu aku sempat sedikit proses dengan Mas Don, Profesor Sadono. Itu membongkar sebuah cerita di Ponegoro yang itu dipadukan oleh musik Iwan Fals. Nah, pada waktu itu saya sempat berproses gitu, dan aku disuruh bergerak eksplorasi tradisi, dan di situ aku agak sedikit punya titik keterbukaan bahwa berarti sebutan tradisi itu bukan persoalan kuno, bukan persoalan konvensional gitu. Tapi tradisi itu jangan ada batas ruang, waktu dan peristiwanya. Bahwa kita sampai detik ini pun kita tuh sudah melakukan tradisi-tradisi yang sudah kita alami. Kita orang Indonesia, orang mungkin teman-teman kuliah pakai tank top dan sebagainya kayak di Eropa. Pernah suatu ketika tahun 2023 kemarin aku diundang di Singapore American School itu untuk mengisi workshop. Aku sempat kaget, di situ ada kelas teater gitu. Wow banget gitu ya, sekelas SMA padahal itu. Sandangannya terlalu terbuka gitu dan sebagainya. Tetapi ketika kostum pun itu terbuka dan sebagainya, ada etika-etika yang dijaga. Jadi ternyata kebebasan itu tidak bisa dilihat dari persoalan-persoalan visual. Dia paham bahwa ini adalah ekspresiku, tradisiku, budayaku. Nah, aku butuh kebebasan untuk melakukan itu. Tetapi ketika dia memakai kostum itu, dia paham betul etikanya. Ketemu teachernya itu ya, teachnya atau coachnya, pelatihnya itu juga bagaimana aku melihat, menganalisis itu, menghormatinya dan sebagainya. Dan disiplin waktunya luar biasa memang. Jam 7 gitu, jam 7 pagi, setengah 7 mereka sudah standby semua. Itu artinya saya jadi
terima kasih diundang ini dalam rangka dengan tema kebebasan ini. Aku pengen ngobrol ya, nanti kita diskusi aja. Artinya ini kebebasan dalam konteks bagaimana ketika kita berkarya. Itu yang pertama dulu ya, itu untuk pemaparan. Nah, ketika kita masuk pada sebuah pengkaryaan, saya sendiri pun sekarang sudah mencoba untuk membebaskan patron-patron tradisi atau konvensional terhadap ketoprak, terhadap wayang wong, terhadap itu. Tahun 2011 aku pernah membuat ketoprak dengan 4 orang toh. Misalnya itu. Aku pernah 2012 angkatannya Mas Ucil, aku pernah membuat ketoprak mengadaptasi novelnya Arswendro Senopati Pamungkas, tebalnya segini. Itu saya pelajari, kemudian saya kemas menjadi ketoprak gerak yang propertinya di mana itu tubuh manusia bisa menjadi properti, kain-kain bisa menjadi dinding-dinding keraton kerajaan itu. Jadi justru keliaran-keliaran itu sebenarnya menurut saya kebebasan. Tetapi dalam konteks kebebasan ini, saya nggak mungkin akan bisa membebaskan diri kalau aku tidak paham tentang persoalan ketoprak. Saya tidak akan mungkin bisa membebaskan diri kalau aku tidak paham tentang persoalan sejarah ketoprak, mulai dari Sabta Mandala, Siswa Budoyo, Wahyu Budoyo. Sebelum Wahyu Budoyo ada Wijaya Kusuma di Kediri. Nah, saya pelajari itu bentuk-bentuknya gimana, pakelirannya gimana dan sebagainya, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur kita, senior-senior kita, itu menjadi referensi